Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share untuk kegiatan masak-masak menu sederhana yang bisa disukain anak, termasuk makan sayur. Nah, kadang kita agak suka dilema ya, kenapa sih anak gak mau makan sayur? Nah, pastikan sayur yang dia makan itu bisa menarik perhatiannya dia dan menjadi cita rasa atau kesukaannya dia juga. Nah, Mamis, di sini aku mau share masakan sayur salah satunya yang menjadi favorit Baby Briel, yaitu di usia dia 2 tahun sekarang ya. Ya, ini adalah sayur labu siam atau biasa di daerah ada yang nyebut ini rabisa gitu ya. Nah teman-teman, untuk labu siamnya ini aku ambil satu buah yang lumayan agak besar dengan harga kisaran untuk satunya itu ada 4-5 ribu rupiah. Nah ini mungkin di setiap daerah berbeda-beda ya. Kemudian ini langsung aja aku kupas dan aku bagi menurut bentuk dan juga akan ukurannya ya, kayak gitu. Nah kalau misalnya ukurannya nggak terlalu besar, Mamis bisa sesuaikan aja dengan bentuk yang agak kecil-kecil ketika potongnya. Tapi memang untuk masak sayur ini tuh agak sedikit ribet dan membutuhkan waktu agak lama karena untuk mengupas dan memotong-motongnya. Jadi ini aku masaknya nggak pagi, tapi aku masaknya tuh agak siangan. Jadi bisa untuk makan siang anaknya dan juga untuk makan sore. Nah Mamis, untuk labu siamnya ini langsung aja aku potong-potong kayak bentuk finger food gitu ya, kayak misalnya kayak bentuk kentang goreng gitu. Cuman bedanya ini tuh nanti kita tumis dengan aku campurkan bumbu yang ada di rumah, yaitu daun salam. Nah anaknya ini kan udah 2 tahun, kayaknya memang untuk meningkatkan nafsu makannya dia, kita harus memberikan makanan yang bervariatif dan juga selang-selingnya, termasuk dalam sehari kalau biasa sih makan sayur itu paling nggak 1 kali kayak gitu ya. Tapi memang kembali lagi ke kondisi anaknya, apakah anaknya memang suka sayur apa enggak, itu kembali lagi ya, kadang mut-mutan. Yang menjadi sasaran adalah emaknya harus sabar dan terus masak. Nah ini labu siamnya udah selesai aku potong-potong, kemudian langsung aja aku cuci bersih gitu ya. Dan aku siapkan bawang bumbu aromatiknya yang sederhana banget, yaitu bawang merah dan bawang putih. Untuk potongannya seperti ini, lebih bagus sih atau lebih meresap lagi kalau kita itu geprek atau kita tumbuk gitu ya Mams. Tapi karena lagi mager dan pengen cepat-cepat sat-set, mumpung anaknya lagi anteng gitu ya, jadi langsung aja aku potong. Nah ini aku tambahin minyak, ini kayaknya minyaknya tadi kebanyakan, terus aku kurangi sedikit. Terus aku panaskan gitu ya dengan wajan. Kemudian langsung aja kita masukkan untuk bawang merah dan bawang putihnya. Nah selesai keluar aroma, untuk aroma bawang merah bawang putihnya, langsung aja kita masukkan sayur yang udah dicuci tadi atau sayur labu siamnya. Labu siam ini memang menarik perhatian anak karena bentuknya itu kayak kue mungkin ya, karena bentuk finger food, jadi dia bisa pegang sambil makan satu-satu gitu, kayak dipunguti dari piringnya. Nah ini aku juga tambahkan 2 lembar daun salam supaya aroma dari makanan, karena anaknya lebih suka aromanya tuh kayak aroma-aroma tajam gitu ya, wangi-wangian dari daun salam. Kemudian aku lagi nggak masak ikan dan nggak masak ayam, jadi lauknya cuma telur dadar. Tapi telur dadar ini menjadi salah satu menu favorit anak aku. Paling nggak dalam sehari dia tuh pasti makan telur kayak gitu ya. Nah ini sayurnya udah lumayan matang, aku udah campurkan kaldu jamur dan juga garam. Aku skip gula ya Mams, karena aku jarang banget yang namanya masak pakai gula. Nah ini tadi minyaknya juga kebanyakan di teflon, aku mau dadar gitu, tapi karena aku kurang perhatiin, jadi minyaknya tadi tuh agak lebih sisa. Jadi sebaiknya kalau menurut aku Mamis kalau mau goreng dadar telur tuh dirapiin dulu ya minyaknya, karena memang kalau jumlah minyaknya terlalu banyak biasanya pemborosan juga, apalagi sekarang minyak juga lumayan mahal, dan juga takutnya kalau minyaknya minyak jelantah bisa bikin batuk kayak gitu ya. Nah ini udah, langsung aja kita balik dan aku udah angkat, udah mateng, terus aku campurkan ke nasi makan anaknya kayak gini aja. Bersyukurnya anaknya mau makan apa yang dimasak maminya, jadi agak sedikit terkesan semangat masakan apa aja selalu ditunggu untuk makan. Nah ini dia Baby Briel mau makan, terus tadi udah aku suruh berdoa gitu, malah senyum-senyum. Dan yang pastinya seperti biasa, anak seumuran kayak gini nggak mau disuapin, maunya makan sendiri sambil mengutin sayur-sayur yang ada di piringnya.
Nah mamis, tips dari aku juga, mungkin kalau mamis pusing gitu ya, anaknya tuh nggak mau makan di usia yang balita atau di atas 1 tahun, sebaiknya kita memang perkenalkan makanan-makanan yang bisa dia pegang untuk dia makan sendiri. Mungkin terkesan berantakan dan berhamburan kesana kemari, bikin stres untuk membersihkannya, tapi nggak apa-apa. Di situ adalah ujian kesabaran kita sebagai ibu, dimana harus bisa memberikan ruang kesempatan anak untuk bereksplorasi dalam makan. Nah ini kan dia nggak mau makan karena kesel, udah aku makan aja deh, kebetulan pas lagi lapar. Nah di sini juga aku mau kasih tips juga ke mami-mami semua, kalau misalnya anak yang nggak mau makan jangan dipaksa gitu ya, takutnya nanti dia kesedak, muntah, atau bahkan lebih parahnya adalah trauma. Trauma memang bisa bikin anak itu kayak moodnya tuh gampang tantrum, sebentar mau makan udah tantrum aja, udah emosi. Nah ini adalah ujian kita juga. Nah sambil nemenin anak makan, kita cerita-cerita ya. Jadi channel ini tuh aku buat berdasarkan pengalaman aku ke mamis-mamis semua, karena aku lihat banyak banget ya untuk permasalahan makan anak itu agak sedikit fenomena. Ada yang bilang nggak mau makan sama sekali, hanya cuma minum susu. Nah itu juga menjadi faktor salah satu ya. Kalau misalnya anaknya terlalu banyak dikasih susu, itu membuat dia tuh kenyang. Bahkan jajan-jajanan juga itu membuat anak itu kenyang, apalagi jajannya kalau yang manis-manis gitu. Nah jadi mamis tim yang mana, memberikan makan jajan anak atau memberikan makan utama yang memang kita tunggu dia tuh emang bener-bener lapar banget kayak gitu ya. Nah untuk ujiannya juga biasanya ya untuk mamis, apalagi yang kayak aku lagi berat badan gitu, biasanya aku biasakan kalau mau ngurus anak itu atau mau suapin makan anak, biasanya aku makan dulu supaya energiku ada dan emosiku tetap stabil. Karena anak makan itu kadang ya kayak seperti ini ya, pindah-pindah, pengennya tuh pindah duduk di lantai atau habis duduk di kursi, atau kadang pindah tempat ya, habis itu ke kamar, ke dapur ya gitu. Ya nggak apa-apa, diturutin aja selagi piringnya dia pegang dan makannya tuh dia makan kayak gitu ya. Nah mamis, video aku kali ini mungkin agak sedikit lambat atau kadang membosankan, mohon maaf banget. Jadi aku juga bukan orang yang ahli, tapi juga di sini masih belajar dalam hal parenting. Kalau misalnya mamis ada masukan atau saran, boleh banget tinggalkan di kolom komentar ya. Nah ini habis selesai makan, terus langsung aja dessertnya makan buah, karena gerigitan gitu ya, nggak mau disuapin, jadinya aku ikutan makan. Nah sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Dan bagi mamis, jangan lupa dukung channel ini ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya, bye bye.